Ya baik, Bang Masinton silakan tanggapi tadi statement dari Pak Syarif yang mengatakan ya kalau nominasi doang mah biasa saja. Ditagih loh bukti keseriusan dari PDIP, jangan hanya sekedar gimmick politik. Tadi katakan bukan gimmick politik, tapi bentuk keseriusannya seperti apa? Mas Burhan bilang tadi terlalu jauh lah kalau berekspektasi benar-benar yang dipilih adalah AHY jadi cawapresnya Mas Ganjar. Nah gimana nih? Apa benar dalam waktu dekat kita akan melihat bukti keseriusan dari PDIP sendiri? Ya tentu pertama itu bukan gimmick yang saya sampaikan tadi. Kedua itu bukan PHP, ya. Nah, eh, dalam politik itu kan nggak mungkin hari ini dibicarakan langsung bisa terwujud. Tentu ada proses-proses komunikasi yang nanti akan ditindaklanjutin. Baik yang dilakukan oleh Mbak Puan akan menindaklanjutin bersama Pak AHY. Kemudian juga komunikasi-komunikasi lain yang terhadap partai-partai lain yang dilakukan oleh Mas Prananda, Pak Sekjen, dan elemen DPP Partai PDI Perjuangan. Nah tentu bagi kami proses penjajakan ini kan penting ya. Komunikasi-komunikasi terhadap seluruh nominasi-nominasi, ada 10 nama-nama dalam nominasi yang masuk dalam radar PDI Perjuangan untuk dipasangkan sebagai cawapres dari Pak Ganjar Pranowo. Nah tentu nanti akan dibangun komunikasi-komunikasi itu. Tapi bagi PDI Perjuangan ini adalah menandaskan bahwa ini bukan gimmick, ini juga bukan PHP, tapi ini adalah bentuk ketulusan dari PDI Perjuangan membangun kerjasama politik dan membuka ruang-ruang komunikasi terhadap seluruh elemen. Ya, seperti itu, Mbak. Nah, jadi nanti umpama kalau dari proses penjajakan komunikasi itu berkesinambungan, sampai kemudian kalau sampai pada kesimpulan proses akan bekerja sama, tentu nanti baru ada perumusan platform, program, dan lain-lain seperti itu. Iya, nah, tapi jangan lama-lama PDIP-nya karena proses itu sudah dilakukan di koalisi sebelah. Kalau serius mau mengambil AHY gitu, harus agak lebih cepat kayaknya Bang Masinton. Ya, kan ini tidak dalam rangka mengganggu siapapun atau mem-PHP-in siapapun, tapi itu adalah sikap politik PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan terbuka untuk melakukan kerjasama dengan elemen manapun, dengan tokoh siapapun. Jadi itulah bentuk dari ketulusan politik PDI Perjuangan bisa membangun kerjasama dengan yang lain, bukan dalam arti mem-PHP, bahwa nanti akan ada proses-proses tindak lanjut dari komunikasi-komunikasi politik tersebut, nah, gitulah. Jadi dia tidak bisa langsung secepat kilat begitu. Waktu untuk pendaftaran juga masih panjang. Baik. Mas Burhan, tercatat nih ya, minimal 2 kali dalam diskusi ini saja, Pak Syarif mengatakan, tapi masih terngiang itu statement dari Sekjen PDIP yang mengatakan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. 2 kali minimal, dan itu juga mungkin sudah sering sekali disampaikan di media. Apa perlu diluruskan bahkan statement itu, kata Pak Syarif Hasan. Apakah meluruskan statement itu menjadi salah satu langkah pertama untuk menunjukkan keseriusan dari PDIP, menurut Mas Burhan? Ya misalnya kalau pernyataan Mbak Puan di follow up dengan pertemuan 4 mata Mbak Puan dengan Mas AHY, itu secara tidak langsung pernyataan Mas Hasto yang dulu itu akan dikoreksi oleh pertemuan 4 mata tadi. Jadi menurut saya begini, terlepas apakah nanti Mas AHY jadi atau tidak sebagai cawapres Mas Ganjar, terlepas dari itu ya, bahkan terlepas Demokrat akhirnya berkoalisi atau tidak dengan PDI Perjuangan, tetapi statement Mbak Puan itu sudah menguntungkan banyak sekali buat PDI Perjuangan. Satu, capresnya PDI Perjuangan akan didiskusikan secara terus-menerus di ruang publik seperti sekarang. Ya, otomatis nama Mas Ganjar muncul ke permukaan, membetot perhatian. Yang kedua, itu sinyal kepada pemilih secara umum, termasuk pemilih Partai Demokrat, bahwa PDI Perjuangan terbuka kepada siapapun. Nah, cue semacam ini itu secara elektoral penting. Sebab kalau misalnya PDI Perjuangan menutup pintu, itu basis pendukung Demokrat atau partai lain juga akan ogah memilih PDI Perjuangan atau memilih capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi ini yang saya sebut tadi, pernyataan Mbak Puan itu secara elektoral itu sangat strategis. Karena membalik kesan yang selama ini muncul ke publik
bahwa PDI Perjuangan itu cenderung kurang inklusif. Nah, pernyataan Mbak Puan apalagi kalau diikuti dengan pertemuan dengan elit partai lain, Ya, termasuk Partai Demokrat, itu akan membuka peluang buat Mas Ganjar untuk menaikkan kembali kansnya. Jangan lupa loh oke. ya, Afi, Ya, sebelum Mbak Puan mengeluarkan pernyataan tersebut, rival kuatnya Mas Ganjar yaitu Pak Prabowo itu udah rajin mendatangi PSB ke Pacitan, mendatangi Ketua Umum Partai Golkar, ya, mendatangi Ketua Umum partai-partai lain. Justru pada titik ini sebenarnya PD Perjuangan agak kurang gesit ya dibanding dengan Pak Prabowo. Tapi paling ya. tidak kan pernyataan Mbak Puan Ada mulai yang mengubah strategi itu. Ya, ada yang dilakukan. Oke, kemudian anggaplah tadi Mas Burhan menyampaikan bahwa ini menguntungkan, manuver ini, statement ini menguntungkan PDIP. Bagaimana dengan Demokrat dan juga koalisi yang sudah terbangun? Ada Nasdem dan PKS di situ. Bagaimana posisi mereka? Nah, nah, pada titik itu, nah ini keuntungan berikutnya nih. Tentu tawaran atau setidaknya penyebutan nama Mas AHY sebagai cawapres Ganjar itu juga akan menambah komplikasi terkait dengan penentuan cawapres Mas Anies. Karena bagaimanapun Partai Demokrat sudah terikat dalam koalisi Ya, perubahan untuk persatuan ya. Namanya ya. begitu Pak Sarif ya. Koalisi perubahan untuk persatuan, bukan perbaikan gitu ya. Jadi nah pada titik itu mau tidak mau Mas Anies juga harus dituntut untuk setidaknya ya Ya, memikirkan penentuan cawapres lebih cepat dari sebelumnya. Karena bagaimanapun eh, Mas AHY meskipun mungkin masih terkesan gimmick, itu juga mulai disebut oleh capres seberang. Nah, karenanya Mas Anies mau tidak mau ya harus mendiskusikan lebih intensif dengan 3 betul. partai pendukungnya untuk Ya, menentukan siapa cawapresnya. Nah, ya. masalah muncul jika cawapres yang disepakati bukan AHY. Nah, pertanyaannya apakah Demokrat masih solid atau tidak ketika Nah, Mas pertanyaan AHY yang bukan sama itu cawapres dari Mas Anies? bisa kita tanyakan langsung ke Pak Syarif. Lalu bagaimana sambil menunggu-nunggu nama yang akan disebut oleh Mas Anies, siapa yang akan menjadi cawapresnya yang katanya sudah dikantongi satu nama, tinggal diumumkan. Apakah sudah sepakat semuanya bahwa itu AHY dan jika ternyata bukan, bagaimana Demokrat solid dan konsisten berada di koalisi ini? Jadi pertama ingin saya tegaskan bahwa penyebutan nama AHY masuk dalam nominasi cawapresnya Ganjar yang dilakukan oleh PDIP Perjuangan, ya saya sepakat bahwa ini saya sepakat dengan Pak Burhanuddin bahwa ini mungkin salah satu strategi untuk mengambil ketokohan dan elektabilitas yang AHY yang selama ini dilihat sangat cukup tinggi. Dan tentunya Partai Demokrat sangat memberikan apresiasi ya bahwa ini adalah pengakuan secara eksplisit dari PDIP Perjuangan terhadap seorang tokoh AHY yang notabene adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kami di koalisi perubahan dan perbaikan ini tetap solid dan sepakat bahwa cawapres yang akan siapapun cawapres yang akan dipilih itu akan diserahkan kepada capresnya dalam hal ini Anies Baswedan dan pada sampai saat ini apapun yang diputuskan oleh Anies Baswedan, Partai Demokrat akan tetap solid dan komit terhadap koalisi KPP ini. Jadi sekali lagi. Jadi nggak ada evaluasi dukungan kalau belum ngumumin dalam waktu dekat ya, Pak Syarif? Ya kita lihat itu kan kami berpikiran, kami punya suatu prinsip bahwa kami kan oposisi 3 partai ini sekarang kan oposisi, di mana melakukan penetrasi kampanye kami tidak dilengkapi dengan berbagai atribut dan fasilitas yang ada pada kami, sehingga waktu yang tersedia itu kami harus maksimalkan untuk bagaimana untuk mengkampanyekan bagaimana agar pasangan yang kami dukung nanti itu bisa bersosialisasi kepada rakyat seluruh Indonesia. Jadi justru itulah latar belakang mengapa kami mendesak capres untuk mendeklarasikan cawapresnya. Tujuannya adalah memanfaatkan waktu untuk pengenalan, berkomunikasi dengan rakyat. Nah, ya kami menyikapi sekali lagi bahwa komunikasi yang dibangun, apalagi tadi disinggung menyangkut akan bertemunya Puan dengan AHY, saya pikir itu adalah komunikasi yang
yang biasa bagi Partai Demokrat, karena Partai Demokrat memang sudah terbiasa berkomunikasi dengan elit-elit politik dari PDIP Perjuangan, dan ini adalah sesuatu hal yang wajar, biasa bagi Partai Demokrat. Jadi pertemuan antara Mas Ahaye dengan Mbak Puan yang akan terlaksana nanti bagi Partai Demokrat itu adalah bagian daripada komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Ya. Jadi itu bukan merupakan salah satu indikasi akan merupakan memfollow up nominasi nama gitu. Ahaye di internal PDIP Perjuangan. Sekali lagi ini adalah kami membuktikan bahwa Baik, Pak. Partai Demokrat akan selalu tetap berkomunikasi dengan semua partai-partai politik. Baik, Pak Masinton, saya minta tanggapan dari PDIP. Jadi kalau nanti ketemu juga nggak istimewa luar biasa lah gitu, karena bagian dari masih komunikasi gitu. Lalu tadi disampaikan oleh Pak Syarif bahwa mau siapapun yang disebutkan sudah ada kesepakatan posisi Demokrat tetap ada di koalisi perubahan untuk perbaikan. Jadi persatuan. Jadi bagaimana PDIP menanggapi statement dari Demokrat ini? Ya, jadi bahwa melakukan komunikasi itu kan tidak harus ada yang spesial banget. Tapi itu adalah bentuk bahwa PDI Perjuangan itu bisa melakukan komunikasi dengan siapapun. Itu ya. Terus kemudian terkait dengan sikap politik Partai Demokrat ada di dalam koalisi perubahan dan persatuan tadi. Ya. Nah, bagi kami kan nama-nama tadi itu kandidat calon wakil presiden itu kan belum secara definitif, ya, juga diumumkan di koalisi perubahan dan persatuan gitu ya. Nah tentu beda halnya kalau sudah itu sebagai pasangan capres dan cawapres di koalisi perubahan dan persatuan, nah tentu kami tidak akan masuk ke ranah itu. Kalau itu sudah definitif. Tetapi karena ini masih belum definitif, maka nama-nama yang muncul di dalam proses penjaringan cawapres PDI Perjuangan, ya nama-nama tadi disampaikan. Untuk kemudian nanti ditindaklanjutin, dilakukan komunikasi intensif. Ya. Nah, apakah komunikasi itu harus spesial? Saya rasa juga yang namanya bentuk komunikasi itu kan saya dengan Pak Syarif atau dengan Mas Burhan, ini kan ya komunikasi yang menurut saya tidak harus secara spesial, tetapi penting bagi sebuah bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini untuk melakukan komunikasi, mencairkan, ya, mencairkan suasana dan bisa meminimalisir potensi-potensi kecurigaan lain. Seperti itu. Baik. Kalau kemudian ternyata tujuannya untuk menaikkan Ganjar gitu, sepertinya sudah diakui oleh Mas Burhan tadi. Dengan kemudian posisinya saat ini kalau Demokrat juga nggak mau berpaling ke koalisi yang lain, tetap berada di situ, tidak. Bagaimana PDIP menanggapi ini? Ya tentu tiap-tiap partai politik memiliki strateginya masing-masing lah ya. Nah ini kan umpama dengan kita mengajak Mas Ahaye, itu kan artinya sikap PDI Perjuangan ya, tidak menegasikan Partai Demokrat dan juga tidak menegasikan Pak Ahaye ya. Nah kemudian dari penjajakan komunikasi itu bisa dilakukan kerjasama, ya alhamdulillah. Kalaupun ya belum bisa bekerja sama ke hal-hal yang lebih serius lagi, tapi paling tidak kita memiliki satu sudut pandang perspektif dalam menjaga demokrasi, membangun komitmen dalam membangun keindonesiaan ke depan. Itu menurut saya menjadi sangat penting dan positif buat bangsa ini. Baik, singkat saja Mas Burhan, sambil kemudian waktu berjalan, Demokrat juga masih menunggu siapa nama yang akan diumumkan Anies. Nama Ahaye juga mencuat di agak kencang di koalisi perubahan, sementara koalisi yang lain juga sudah menyebut nama Ahaye. Posisi Demokrat saat ini harus bersikap seperti apa? Ya, begini ya, kalau saya pengen lebih luas daripada itu. Menurut saya beberapa bulan terakhir publik disuguhi akrobat politik dari berbagai macam tokoh, dari berbagai macam partai dan koalisi. Menurut saya dengan waktu kampanye formal yang sangat terbatas, hanya 75 hari,
jelang 14 Februari 2024 itu akan lebih baik buat masyarakat jika capres-cawapres dan poros koalisi itu segera terbentuk. Ya. Sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan siapa capres-cawapres yang maju dan capres dan cawapres maupun koalisi yang mengusungnya itu juga segera membeberkan program dan platform macam apa yang mereka tawarkan untuk rakyat Indonesia 2024-2029. Jadi Ya. semakin cepat semakin Semakin baik baik ya. buat publik untuk bisa mendapatkan proposal kebijakan dari tiga bakal capres yang sekarang muncul. Nah, Baik. daripada misalnya sampai ujung kita disuguhi drama-drama politik, gimmick-gimmick dan intrik dan Ya. tidak banyak yang didapatkan publik kecuali ya sinetron dan drama publik yang kita saksikan tiap hari di televisi. Jadi percepat poros baik. koalisinya, percepat capres-cawapresnya, dan kemudian kita akan mendapatkan tawaran proposal kebijakan dari para calon pemimpin nasional. Baik, kita lihat kemudian dari diskusi ini langkah apa yang akan ditempuh masing-masing koalisi, masing-masing partai. Karena tadi Mas Burhan mengatakan semakin cepat mungkin semakin baik, terutama bagi masyarakat yang akan menjadi pemilih. Terima kasih banyak Mas Burhan, Pak Syarif, Bang Masinton atas waktu dan diskusi kita di Prime Time News pada sore hari ini. Salam sehat selalu.